Anehnya pada waktu mereka bikin kopi di bawah, itu pintu kamar tidur dia itu seperti ada orang yang buka dan nutup, gerak gitu kan. Jadi dia lihat ke atas gitu, dan memang waktu dia lihat ke atas itu pintu kamar atas tempat dia tidur itu nutup buka, gerak. Halo, jadi kita sambung lagi cerita yang tadi ya, dimana tamu saya yang mestinya 1 minggu tinggal di rumah akhirnya keluar dan saya tempatkan dia di sebuah hotel. Oke lah, nggak jadi masalah, rugi di uang dan waktu nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah saya harus mencari tahu apa yang terjadi di rumah saya ini. Jadi setelah berjalan 1 minggu dan tamunya itu saya dengar katanya sudah check out dari hotel dan dia sudah pulang ke negaranya. Oke, selesai lah. Jadi saya pikir begini, untuk mengatasi semua ini saya perlu stop semua booking. Yang banyak yang udah masuk juga terpaksa saya cancel mereka dengan berat hati, dan saya bilang satu dan lain hal, villa harus kita stop dulu sampai batas waktu nanti akan kita buka lagi. Oke, jadi setelah villa kita tutup, malam hari itu saya mulai nginap di sana. Saya juga bilang sama para staff saya yang kerja di sana, oke, nggak usah masuk kerja dulu, biar saya bersihkan rumah sendiri dan saya mau lihat-lihat semuanya secara pribadi agar supaya tidak terganggu dan saya liburkan mereka sementara ini. Jadi malam hari itu saya tinggal di situ. Pagi no problem, siang no problem. Pada waktu menjelang malam saya sengaja duduk sendirian di villa itu. Terus saya juga ingin tahu bagaimana rasanya sih kalau malam-malam. Ternyata emang indah sekali. Tempatnya indah, tenang, sunyi, dan hampir tidak ada gangguan apapun juga. Kira-kira menuju jam 10 gitu ya, jam 10 kalau daerah kan udah agak malam ya, udah agak gelap gitu, maksudnya udah agak sepi, nggak ada lagi kendaraan yang lewat dan segala macam. Saya pikir saya tutup semua lah pintu-pintu, semua saya kunci, saya cek seluruhnya, gerbang depan saya cek. Oke, udah semuanya ketutup. Saya pasang alarm depan. Kita ada CCTV di luar ya. Kita pasang CCTV. Lampu otomatisnya kita nyalakan. Jadi kalau ada orang yang berdiri di depan gerbang, itu lampunya bisa nyala sendiri. Semua udah nyala. Udah oke lah. Semua udah siap. Saya tidur. Saya naik ke atas. Sengaja saya ambil kamar yang di atas yang katanya sering ada gangguan di bawah ini. Jadi kita ada beberapa kamar di bawah dan kamar di atas. Saya pilih kamar di atas tempat tamu yang tidur itu. Oke, saya tidur. Terus saya begitu. Kira-kira jam saya karena saking capeknya saya langsung tidur aja ya. Tapi kira-kira menuju jam pagi lah gitu ya, sebelum subuh sih, kira-kira jam 1:30 begitu kali ya. Itu saya dengar seperti ada orang yang pertama sepertinya kayak orang ngetok pintu, tapi saya pikir bukan ngetok pintu. Saya dengerin lagi dengan jeli ya, saya pikir suara apa ini. Ternyata di bawah seperti ada orang yang jalan. Pelan-pelan saya bangun. Saya pikir jangan-jangan ini salah satu pembantu kita memang tinggalnya nggak berapa jauh dari villa-villa kita ini. Apa dia yang kembali ya, terus ada yang lupa mungkin gitu. Jadi saya tapi nggak langsung buka, saya juga intip ke bawah. Saya lihat kok lampu yang di pojok bawah itu nyala ya. Tadinya kan saya udah matiin semuanya, ini kok lampu kecil di bawah itu, di lampu meja itu nyala. Oh, saya lupa ya. Oh, jangan-jangan ini pembantu saya yang nyalain. Akhirnya saya keluar sedikit, terus saya ngintip ke bawah gitu, itu nggak ada apa-apa. Tetapi di deket pintu masuk ke dapur itu ya, sekelebatan tuh saya lihat ada orang
masuk srek gitu loh. Tubuhnya perempuan, sosoknya perempuan, tapi hanya dari belakang aja. Iya betul tuh, staff saya turun, saya bilang gitu ya. Tapi kok perasaan tadi udah saya kunci semua ya. Terus itu namanya kan Nani ya, Mbak Nani. saya panggil Mbak Nani. Mbak Nani, itu dua kali saya panggil, itu nggak ada suara. Akhirnya saya nyalain semua lampu atas dan lampu bawah. Saya ke bawah, saya masuk ke dapur, nggak ada orang. Saya lihat sekeliling, saya cek semua pintu juga, jendela semua terkunci, memang terkunci. Nah cuman anehnya, ruang bawah, ini bawah menyan. Tahu nggak kalau orang meninggalkan suka pasang menyan gitu ya, itu kayak begitu. Saya pikir kok bau menyan ya, sangit banget baunya gitu. Terus saya bilang, mana nih? Saya panggil lagi, nggak ada. Saya masuk ke dapur, itu pintu dapur itu kebuka. Pintu dapur kebuka, jadi pintu dapur itu menuju ke taman depan. Dapur itu letaknya di samping. Jadi ini gedung utama dan dapurnya di samping. Pintunya kebuka. Loh, kok pintu kebuka ya? Saya tadi perasaan saya tutup itu. Ya udah nggak apa deh, saya bawa. Jadi HP saya nyalain lampunya, saya nyalain lampu juga udah terang banget. Saya nyalain, terus saya keluar sedikit gitu, saya senter luar gitu. Memang nggak ada siapa-siapa. Saya tutup pintu itu. Waktu saya tutup pintu itu, saya juga nggak lupa bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Saya tutup spread, terus saya kunci, saya periksa lagi seluruhnya. Tapi bau itu masih di situ. Bau itu kencang sekali. Di situ saya udah mulai kayak, ini ada apa sih ya? What's going on dia? Tapi udahlah. Saya cek, saya naik lagi ke atas. Saya nggak langsung tidur. Saya dengerin radio. Terus saya duduk. Coba saya keluar ke balkoni. Kita ada balkoni di luar. Coba dari luar saya mau pantau. Jadi sengaja saya matiin lampu luar supaya nggak kelihatan. Lampu kamar juga saya matiin, hanya lampu meja kecil di kamar aja yang saya nyalain. Saya duduk di luar, saya nggak ngerokok, saya sengaja saya gelapin diri saya. Itu nggak ada apa-apa. Itu berselang kira-kira saya duduk di situ 10 menitan gitu ya. Agak dingin juga karena angin malam udah mulai datang ya. Saya lihat kok nggak ada apa-apa ya. Kayaknya sih aman-aman aja. Pintu gerbang saya bisa lihat dari atas nih tertutup. Udahlah, mungkin saya juga jadi halu sendiri nih. Dengar cerita-cerita tamu, jadi saya juga kemakan ini halu. Jadi saya pikir untuk combat daripada ini, memerangi ini, jangan mikir yang enggak. Kita mikir yang seru-seru aja lah, yang happy-happy aja gitu ya. Kata orang kan kalau kita pikir happy-happy dan segala macam itu akan hilang perasaan itu. Jadi saya mikirin masa lalu lah yang happy-happy atau teman-teman yang lucu-lucu. Akhirnya saya tidur lagi. Saya masuk ke kamar, saya kunci, saya tidur lagi. Tidak ada terjadi apa-apa sampai pagi hari. Karena saya tidurnya telat ya, pagi saya yang mestinya sholat subuh, saya nggak sholat subuh, kelewatan tuh. Sampai saya bangun kira-kira jam 7 pagi itu saya bangun. Cuman saya dengan peristiwa tadi malam itu, saya pikir saya mau undang teman saya untuk ikut tidur di villa, tapi saya nggak ceritakan apa-apa. Jadi saya call teman saya bilang, lu mau nggak tinggal sama gue malam ini, yuk kita makan-makan di rumah, udah lama gak ketemu. Dia setuju, seneng banget ya, udah lama nggak pernah ketemu. Akhirnya jam sore lah gitu, dia habis kerja, dia datang pakai motor, wah tuh dia datang tuh. Oke. Dia datang dan kita udah lama lah cerita macam-macam, heboh lah ceritanya, namanya juga teman lama, udah lama nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu lagi ya, terakhir kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu sebelum saya pulang ke Australia pada waktu itu. Nah ini kita ngobrol panjang lebar segala macam. Nah kira-kira menjelang mau isya lah ya, kira habis makan malam kita segala macam, terus mau isya kira-kira jam 7:30, 8 lah begitu ya. Terus teman saya kayaknya kok kayak merasa capek gitu.
Saya bilang, "Man, gue tidur aja deh sebentar ya, tiduran sebentar, ntar lu bangun gue deh, nanti kita ngobrol lagi." Ya maksudnya, lu tidur aja, lu tidur di kamar bawah aja, aku bilang gitu kan. Misalkan waktu dia pas mau berdiri tuh, aku pas mau nyalain TV gitu ya, nemenin, soalnya belum ngantuk sih. Dia mungkin udah capek, dia mau tidur kali. Itu kita dengar kamar saya yang di atas tuh, itu kayak ada orang buka pintu, terus saya tutup jegrek. Ben, emang bini lu ada di atas ya? Enggak, gue sendirian, aku bilang gitu kan. Oh, tapi barusan ada orang buka pintu ya? Iya, ya siapa ya? Padahal gue udah merasa aneh, cuman gue nggak kasih tahu sama dia. Saya nggak kasih tahu sama dia what's going on in the house. Cuman saya bilang, siapa sih? Angin kali ya? Iya deh, ya udah aku tidur aja deh, kata dia. Dia masuklah tidur. Waktu dia masuk tidur, itu saya naik ke 2-3 step tangga tuh sampai ngelirik ke atas. Ada apa nih? Itu kejadian tamu yang kemarin yang cerita ke saya itu tentang pintu tutup kebuka itu, sekarang kejadian lagi di kamar saya. Itu saya lihat ya dari bawah tuh ya, itu pintu emang sengaja kayak ada orang yang buka dari dalam, buka seret, terus tutup lagi jegrek gitu. Nah waktu dia nutup jegrek, saya kan agak kaget gitu. Wih, itu. Terus naik ke atas pelan-pelan gitu. Itu pintu kebuka lagi, buka kayak ada orang buka, itu handle-nya tuh ceklek gini. Jadi kayak ada yang buka dari dalam. Klek gitu. Klek, dia buka sedikit. Pas dia buka sedikit, saya lari ke atas. Saya dobrak tuh jebret gitu kan. Nyalain lampu jegrek. Itu nggak ada siapa-siapa di kamar itu. Nah tapi bau menyan yang kayak tadi malam itu sekarang ada di kamar saya. Gila nggak? Udah gitu gini, saya diem, saya masuk kamar mandi, ambil air wudhu. Saya buka sejadah. Pintu itu sengaja nggak saya tutup, sengaja saya buka setengah. Saya sholat, memang waktunya sholat isya ya. Kita sholat isya, terus begitu mau nggak mau nih, maaf aja, sholatnya nggak khusyuk karena pikirannya pada gangguan ini kan. Tapi saya secara cepet sholat singkat aja, saya cepet, nggak baca surat-surat yang panjang ya, 3 surat kulhu dan segala macam, al-fatihah 3 kulhu, dan pokoknya cepet lah. Selesai. Setelah sholat, saya baca ayat kursi. Waktu saya baca ayat kursi, itu pintu kamar saya yang kebuka tuh, itu membantu. Saya sendiri loncat. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang, ya Allah, lindungi saya malam ini. Saya hanya pengen tahu apa ini. Udah begitu, saya berpikiran gini, saya nggak mau tinggal di kamar ini, saya mau tidur di bawah. Sekalian saya mau ngecek. Katanya kan ada orang yang jalan itu kan. Saya bawa sejadah, sarung saya bawa, tasbihnya saya bawa turun. Oh ya, ada satu lagi, buku Yasin saya turun di bawah. Waktu saya itu tadi kan kamar pintu kan jebretnya keras banget kan, jedar gitu kan, mestinya teman saya bangun dong. Itu dia nggak bangun sama sekali. Dan waktu saya dengar di kamar saya dengerin gitu ya, itu ngoroknya kenceng banget, berarti dia tidurnya pulesnya bukan main. Kalau saya di bawah pasti saya denger itu jedarnya itu kayak orang ngamuk tuh, dar. Ya udah nggak apa-apa, badan masih suci, habis sholat masih bersih ya. Saya duduk, saya pasang TV, terus saya baca Yasin. Jadi di depan TV lagi nyala, saya baca Yasin. Di tengah-tengah saya baca Yasin tuh TV yang nyala itu mati, jebret. Jadi di ruang tamu itu kan dibagi 2 ya. Nih lampu di sini, lampu di sini. Lampu yang di sini ini tiba-tiba mati sih enggak, tapi jebret 2 kali, jebret, saat ini mati jet total. Jadi cuma tinggal lampu yang di atas ini.
yang lampu di ruangan saya. Tapi saya baca Yasin, saya baca ayat kursi 7 kali, Yasin, tidak terjadi apa-apa. Nah, sampai besok pagi. Jadi besok pagi teman saya bangun siang banget lagi. Dia bilang, aduh sore banget nih, gue sampai ketiduran banget. Dia bilang itu, ya udah nggak apa-apa, enak kali tempatnya, makanya lu tidurnya sampai nyenyak gitu. Akhirnya dia malam itu dia harus pulang. Dia bilang, "Men, gue sorry ya, gue mesti pulang soalnya gak enak kalau udah nginep 1 harian bini gue nggak pulang, gak enak. Besok lu kan masih lama di sini, lusa gue balik lagi dari sini deh." Gitu. Ya udah nggak apa-apa deh. Sebenarnya nyesel juga ya, waduh ntar malam gue sendirian nih, aku sendirian di rumah nih. Tapi nggak apa-apa deh. Akhirnya dia pulang kira-kira jam 5 sore. Ini udah mulai nggak enak perasaan kan. Gimana cara mengatur siasat supaya nggak sendirian nih, terus terang ya, omong kosong kalau kita bilang gua berani gue sendirian, nggak. Karena apa, kejadiannya aneh-aneh sekali nih dalam 2 hari ini. Jadi aku ingat lagi itu bahwa di daerah, ada satu daerah lah ya di Jawa Timur juga, itu ada satu teman yang terkenal dan dia seorang boleh katakan suci ya. Dia bisa hal-hal demikian lah, yang mengatur atau mengatasi hal-hal demikian. Aku bilang, aku telepon nih orang nih, telepon, mas apa kabar, cerita gini selamat mas, aku ada masalah. Aku bilang gini nih, bisa nggak kira-kira datang ke sini nemenin sekalian, mau coba lihat ada apa di sini dan mengatasinya. Terus bentar pak, dia bilang gitu. Jadi dia gimana nggak tahu, dia bilang sebentar suruh aku tunggu. Terus begitu kira-kira nggak lama kemudian dia bilang, pak ada sesuatu di situ pak, saya mesti ke sana secepatnya. Dia bilang itu, saya usahakan hari ini saya berangkat, kalau enggak ya tolong Pak Ben ajak temannya siapa deh untuk nemenin malam ini, jangan sendirian ya Pak ya, katanya gitu. Dia udah bilang gitu, jangan sendirian, tapi dia akan datang secepatnya. Akhirnya saya udah tenang bahwa temanku yang orang pinter nih ya, dia akan datang. Jadi aku coba panggil salah satu staff untuk nemenin aku panggil 2 staff. Jadi agak banyakan orang yang datang kan, dari 3 orang paling tidak. Aku bilang, coba kalian tidur sama saya malam ini, temenin saya di sini sambil kita ngobrol-ngobrol lah. Aku bilang sih aku pengen tahu bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di villa ini. Oh iya pak. Jadi akhirnya 2 orang ini menemani aku jam habis maghrib lah gitu, mereka datang pada maghrib kira-kira jam 6.15 6.30 gitu, mereka datang lah ke villa. Alhamdulillah juga punya teman. Akhirnya kita duduk dan bercerita ya. Kita sambungkan lagi ke yang selanjutnya yang mulai seru banget ya.